Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 16 bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun ma qila fir rimah. Bab dalil tentang tombak. Bab ini menjelaskan dibolehkannya bagi mujahid untuk membawa tombak di medan perang. Bab ini menjelaskan dibolehkannya bagi mujahid membawa tombak di medan perang. Wa yudhkaru an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku dan dijadikan kehinaan serta kerendahan
bagi siapa yang menyelisihi perkaraku, siapa yang menyelisihi perintah. Hadis ini lafadznya yaitu hadis Ibnu Umar, diriwayatkan Abu Dawud. Itu Nabi SAW bersabda, "Bu'ithtu baina yaday sa'ati bisma'as sayf." Aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang. Yaitu aku diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan membawa pedang. Artinya Nabi SAW diutus untuk mendakwakan tauhid, dan juga beliau disyariatkan atau diperintahkan Allah untuk berjihad dengan senjata, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi, dan Allah menjadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Nah, di sini menunjukkan dihalalkannya ghanimah untuk Nabi SAW dan untuk umat Islam, dan bahwasannya ghanimah adalah afdalul makasib, sebaik-baik penghasilan, dan ghanimah adalah sebaik-baik penghasilan. Dan ini juga menunjukkan faedah siapa yang penghasilannya tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu, tetap ngaji, tetap sholat berjamaah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baik rezeki. Allah memberikan rezeki kepadanya, tetapi tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu, tidak menghalanginya untuk sholat berjamaah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, karena Allah memberikan kepadanya rezeki yang baik. Dan jangan yaitu diganti dengan yang lainnya, ditambah sampai melupakan majelis ta'lim, melupakan sholat berjamaah. Ini rezeki yang mengurangi keimanan seorang dunia, tapi mengurangi akhirat. Namun siapa yang rezekinya dia bekerja, dia berusaha, dia mendapatkan penghasilan, namun itu semuanya tidak menghalanginya dari menuntut ilmu, dari sholat berjamaah, dari berjuang di jalan Allah, maka itu adalah di antara rezeki yang terbaik, min afdalil makasib. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wuju'ila rizki tahta dhilali rumhi, wuju'ila dhillatu was-saghar." Allah menjadikan kehinaan dan kerendahan ala man khalafa amri, bagi siapa yang menyelisihi perintah. Itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir diwajibkan membayar upeti dalam keadaan terhina, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sampai mereka membayar upeti dalam keadaan terhina. Ini makna hadis Nabi SAW, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya membawa tombak di medan perang atau untuk keperluan yang lainnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tombak untuk dijadikan sutra salat. Para sahabat memakai tombak untuk berburu. Adapun kesimpulan hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya memakai tombak ketika berjihad di jalan Allah. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Baca hadisnya Khalid. At'amakumuhallah. Mafi au at'amakumullahu an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an Abi Qatadah bin Imaril Wahsyi mithlu hadithi Abi Nadri qala hal ma'akum min lahmihi syai'un. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Abu An-Nadri, mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Umar bin Ubaidillah dari Nafi maula Abu Qatadah Al-Ansari dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di suatu jalan menuju Makkah, dia tertinggal dari rombongan bersama teman-temannya yang dalam keadaan berihram, sedangkan dia tidak. Kemudian dia melihat seekor keledai liar, dan sekiranya itu dia langsung menunggangi kudanya dan meminta kepada teman-temannya agar memberikan cambuknya, namun mereka tidak mau. Lalu dia meminta tombaknya, namun mereka kembali tidak mau. Akhirnya dia mengambil sendiri lalu mengejar keledai itu hingga dapat membunuhnya. Kemudian dia memakannya. Kemudian dia memakan daging keledai tersebut. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memakan daging tersebut. Ketika mereka bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya tentang masalah tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya itu adalah makanan yang Allah berikan kepada kalian dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Qatadah tentang keledai liar, seperti hadis Abu An-Nadri berkata, apakah ada pada kalian sisa sebagian dagingnya? Al-Imam Bukhari membawakan hadis Abu Qatadah Al-Ansari. Siapa namanya Abu Qatadah ya ikhwah? Al-Harith ibnu Rib'i. Al-Harith ibnu Rib'i dikenal dengan kunyahnya Abu Qatadah Al-Ansari. Sahabat yang mulia yang bercerita dia berburu di perjalanannya menuju Makkah untuk umrah Hudaybiyah.
Ketika itu para sahabat sudah ihram, sedangkan Abu Qatadah belum ihram. Maka para sahabat tidak boleh berburu. Sedangkan Abu Qatadah masih belum ihram, maka dia dibolehkan apa? Berburu. Kesimpulannya, Abu Qatadah setelah itu melempar tombaknya dan menangkap buruan tersebut, yaitu zebra, keledai yang liar. Sebagian sahabat ada yang makan dan yang lain tidak mau makan karena mereka menganggap dalam keadaan ihram. Kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya, innama hiya tu'matun at'amakumuhullah." Daging tersebut adalah makanan yang Allah berikan kepada kalian. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, "Hal ma'akum min lahmihi syai'un?" Apakah masih ada daging yang sisa supaya aku memakannya? Sekarang pertanyaan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta-minta pada hadis ini? Apa tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pada hadis ini? Fadal ya jamaah. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta karena membutuhkan. Tetapi beliau meminta satu, untuk menyenangkan para sahabatnya. Jadi sahabat itu senang sekali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut makan bareng bersama mereka. Itu gembira sekali para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ketika itu tujuannya untuk menjelaskan hukum, supaya para sahabat yakin daging yang mereka makan itu tidak mempengaruhi umrahnya, karena mereka tidak berburu dan tidak membantu berburu, tidak mengambilkan tombaknya Abu Talha, tidak juga mengambilkan pecutnya Abu Talha. Lalu Abu Talha menangkap buruan tersebut, para sahabat ikut makan, maka tidak mengapa. Kesimpulannya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya membawa tombak atau memakai tombak untuk keperluan berburu dan untuk keperluan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ma kila fi dir'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qamisi fil harb. Bab dalil baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gamis ketika berada di medan perang. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya memakai baju perang di medan perang. Dibolehkannya memakai baju besi di medan perang, dan itu tidak menghilangkan tawakal kepada Allah. Dan itu tidak menghilangkan tawakal kepada Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu fi sabilillah. Adapun Khalid, maka baju besinya tertahan di jalan Allah. Adapun Khalid ibnul Walid, sahabat yang mulia, baju besinya tertahan di jalan Allah. Ini menunjukkan dibolehkannya memakai baju besi di saat berjihad fisabilillah. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Abdul Wahhab
Qala hadatsana Khalidun an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa wa huwa fi qubbah. Itu ketika beliau berada di tenda pada waktu perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dengan doa yang agung. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, aku bersumpah kepadamu supaya engkau memenuhi janjimu dan menepati perjanjianmu. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, jika engkau menghendaki setelah hari ini engkau tidak akan disembah di muka bumi. Dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabah. Ya Allah, jika engkau mengalahkan kelompok ini, falan tu'bada fil yaumi fil ardi abada. Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi selama-lamanya. Fa akhadha Abu Bakr biyadihi faqala hasbuka ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq menggandeng tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, cukuplah ya Rasulullah. Faqad alhahta ala rabbik. Engkau telah berdoa, yaitu mengulang-ulang. Engkau telah berdoa dengan mengulang-ulang, merengek-rengek kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi dir'i fa kharaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai baju besi. Lalu beliau keluar, wa huwa yaqul, beliau membaca firman Allah, sayuhzamul jam'u. Pasukan besar akan dikalahkan. Wa yuwalluna dubur, mereka akan lari ke belakang. Bali sa'atu mau'iduhum, akan tapi hari kiamat adalah hari perjanjian dengan mereka. Wasa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih menyulitkan. Nah, di sini terdapat beberapa faedah dan terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu istimali dir' fil jihad. Dibolehkan memakai baju besi ketika berjihad di jalan Allah. Dibolehkan memakai baju besi ketika berjihad di jalan Allah. Fihi al-hathu 'alal ilhah fid du'a. Anjuran merengek-rengek di dalam doa. Anjuran merengek-rengek. Apa merengek-rengek, Pak Suwarno? Hah? Iya, merengek-rengek, meminta dengan menunjukkan membutuhkan. Kemudian meminta dengan sungguh-sungguh. Merengek-rengek, benar Pak Suwarno bahasa Indonesia? Bahasanya anak kecil. Ya gimana? Apa terjemahannya di situ? Al-ilhah diterjemahkan apa ya, Ikhwan? Iya, meminta terus dengan mendesak, merengek-rengek, meminta al-ilhah, meminta terus menerus, meminta terus menerus. Maka Abu Bakar berkata, faqad alhahta ala rabbik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suka. Jadi kalau orang itu kita mintai terus, tidak suka. Tapi Allah itu cinta dengan orang yang meminta terus menerus. Jangan mengatakan aku sudah berdoa namun Allah belum apa? Mengabulkan. Jangan mengatakan aku sudah berdoa namun Allah belum mengabulkan.
Ini penghalang dikabulkannya doa. Tapi Allah suka orang yang merengek-rengek terus meminta kepadanya. Ini Allah mencintainya. Maka hadis ini menjelaskan fihi fadlu al-ilhah, keutamaan merengek-rengek, keutamaan meminta kepada Allah dengan terus-menerus. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu ghazwatil badr, keutamaan perang Badar. Keutamaan perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ittala Allahu ala ahli badrin faqulu i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melihat pasukan Badar. Dan Allah berfirman, wahai pasukan Badar, kerjakan amal sesuka kalian. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Fihi hadza doa khusun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini adalah doa khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika Engkau mengalahkan kami, Kau tidak akan disembah lagi di muka bumi selama-lamanya. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah falan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, jika Engkau mengalahkan kelompok kami ini untuk pasukan Badar, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi selama-lamanya. Doa ini doa khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanjatkan ketika itu pada waktu perang Badar. Bukan doa perang pilpres. Bukan doa perang apa? Pilpres. Ini terlalu lebay, terlalu melampaui batas. Ya Allah, jika paslon nomor 2 kalah, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi selama-lamanya. Ini yang berdoa dengan doa demikian ini menunjukkan kejahilannya, kebodohannya. Yang satu-satu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa ini hanya waktu perang apa? Badar saja. Karena ketika itu tidak ada lagi kaum muslimin, hanya itu saja. Islam belum tersebar. Masih awal mula Islam. Maka kalau pasukan Badar kalah, Islam akan lenyap. Bukan paslon nomor 2 kalah. Jelas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa dengan doa ini pada waktu perang Uhud atau perang-perang yang lain. Ini pertama, doa ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memanjatkan hanya sekali saja pada waktu perang apa? Perang Badar. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa hanya sekali saja. Ini doa yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau hanya berdoa sekali saja. Bukan doa untuk pilpres, untuk pilkada atau pil yang lainnya, pil RW, pil RT. Artinya berdoa, "Uhlik hadhil isabah." Jika engkau mengalahkan aku, tidak jadi RT, engkau akan tidak disembah lagi di muka bumi. Ini pilpres, ini bukan jihad fisabilillah ini. Ini royoan kekuasaan. Jihad fisabilil baten. Jihad untuk perut, untuk duit, untuk uang, nggak ada hubungannya. Maka yang viral pada waktu dulu itu perbuatan yang melampaui batas. Dalilun alal jahl, menunjukkan kebodohan. Yang ikut-ikutan juga mengamini, amin. Semoga calon dambaanku menang, amin, sampai menangis menghayati doa tersebut. Subhanallah. Ini menggunakan dalil yang sahih, tetapi bukan pada apa? Penempatan yang sahih. Para sahabat tidak lagi berdoa dengan doa ini. Para sahabat
ketika berjihad di jalan Allah, ketika berjihad di jalan Allah tidak berdoa dengan doa ini. Karena doa ini khusus dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dibacakan sekali saja. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'irin wa qala ya la haddatsana al-A'mash dir'un min hadidin wa qala mu'alla haddatsana Abdul Wahid anil A'mash rahanahu dir'an min hadid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedangkan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi karena beliau hutang 30 sok gandum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hutang 30 sok gandum dan baju tersebut terbuat dari besi, yaitu baju perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari besi. Dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu ittikhadi ad-dir' fil jihad, dibolehkan memakai baju besi di medan perang. Dibolehkan memakai baju besi atau baju perang ketika berada di medan perang, itu ketika berjihad di jalan Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawazud dain lil hajah aw lid darurah, dibolehkan hutang karena keperluan atau karena darurat. Dibolehkannya hutang karena darurat atau karena keperluan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawazu ar-rahn bisyartihi, dibolehkan yaitu menggadaikan barang dengan syaratnya, yaitu syarat tidak ada unsur kedzaliman dan tidak ada unsur riba, yaitu mengatasi masalah tanpa apa? Tanpa masalah. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah itu dibolehkan dengan syarat tanpa masalah, tanpa riba, tanpa kedzaliman, tanpa yaitu unsur yang diharamkan, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Adapun pegadaian yang ada di sekitar kita pada umumnya adalah pegadaian yang riba. Walaupun slogannya saja mengatasi masalah tanpa apa? Tanpa salah. Itu dusta. Itu dusta. Seharusnya ditulis mengatasi masalah dengan riba. Biar orang itu takut dulu. Mengatasi masalah dengan 1000 masalah. Karena riba itu dosanya besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi pegadaian yang ada itu riba. Cukup menyekolahkan sertifikat langsung cair. Masya Allah. Tidak pakai sulit, tidak pakai berbelit-belit, langsung cair. Soalnya bunganya 10%. Soalnya bunganya beberapa persen. Bunga ringan, tanpa yaitu sulit, tanpa rumit. Datang bawa sertifikat rumah atau BPKB kendaraan, langsung cair. Transaksi menyenangkan dan menggembirakan. Yang menyusahkan adalah menagihnya nanti, membawa dep apa? Kolektor. Serem-serem, kadang-kadang bawa pecok lagi. A'udzubillah. Maka sekali lagi,
yaitu dibolehkan hutang atau dibolehkan pegadaian tanpa riba, tanpa kezaliman, dan tanpa unsur yang diharamkan. Pelajaran berikutnya, fihi fadlu syair, keutamaan makan gandum. Keutamaan gandum, terutama di saat seseorang itu ketika ditimpa musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimi talbinah. Dan talbinah itu menghilangkan kesedihan dan menenangkan hati. Maka gandum itu menyehatkan jantung, itu benar. Gandum menyehatkan jantung. Sayangi apa? Sayangi jantungmu. Dan ini keutamaannya makan gandum. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan gandum. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan gandum. Dan sangat besar, sangat banyak faedah dan manfaatnya. Fihi jawazu al-mu'amala ma'al kuffar, dibolehkan bermuamalah dengan orang-orang kafir. Dibolehkan bermuamalah dengan orang-orang kafir. Artinya kita dibolehkan toleransi dengan orang-orang kafir, yaitu toleransi muamalah duniawiyah. Adapun untuk urusan akidah, urusan ibadah, tidak boleh toleransi. Urusan akidah atau urusan ibadah tidak boleh toleransi dengan orang kafir. Sekarang pertanyaan, kalau sekarang orang kafir ngasih kita sapi atau kambing, boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi kalau hari raya Idul Adha orang kafir korban kambing, mana ada diterima? Jelaskan pada mereka tidak diterima. Sampai kalau mau korban monggo, tapi harus masuk apa? Islam. Bukan sekedar toleransi. Orang kafir mengundang buka puasa bersama di rumahnya. Ini toleransi yang kebablasan. Ini bukan toleransi, ini menjual akidah. Ini menjual apa? Akidah. Toleransi itu urusan muamalah, jual beli, bermasyarakat yang baik, mendoakan orang-orang kafir supaya masuk Islam. Itu toleransi yang dibolehkan oleh Islam. Toleransi yang dibolehkan, yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang dermawan, orang yang bersedekah. Mathalu rajulaini alaihima jubbatani min hadid, perumpamaan mereka seperti perumpamaan dua orang yang memakai baju besi. Qad ittarrat aydiyahuma ila taraqihima, baju tersebut menutupi tangan-tangan mereka sampai lehernya. Fakullama hammal mutasaddiqu bisadaqatihi ittasa'at alaihi hatta tu'affiya atharahu. Orang yang dermawan, orang yang sedekah, ketika ingin sedekah, baju besinya itu longgar, maka dia gampang mengeluarkan tangannya. Dia dengan leluasa mengeluarkan tangannya. Hatta tu'affiya atharahu, sampai baju tersebut menutupi, yaitu langkahnya, menutupi kakinya. Wa kullama hammal bakhilu bisadaqah in qabadat. Adapun orang bakhil ketika ingin sedekah, bajunya menyempit. Kullu halqatin ila sahibatiha wa taqallasat alaihi wa dhammat yadahu ila taraqihi. Setiap ingin sedekah, bajunya menyempit,
mengumpul. Jadi tangannya ini tidak bisa bergerak, tidak bisa dikeluarkan. Fayajtahidu an yuwassi'aha fala tattasi. Orang tersebut berusaha meluaskannya, namun baju tersebut tidak bisa luas, malah menyempit. Demikian orang bakhil. Jadi kita mau bersedekah, banyak sekali keperluannya yang ingat, jadi tidak jadi. Tapi orang yang dermawan ketika mau sedekah, luas hatinya, lapang dadanya untuk bersedekah, untuk menginginkan kebaikan kepada orang lain. Adapun orang yang bakhil tidak demikian. Hadis ini menunjukkan perumpamaan orang yang bakhil dan perumpamaan orang yang dermawan. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya memakai baju besi di medan perang. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.